Shalom, salam sehat dan tetaplah bersemangat. Hari ini kita kembali akan mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan pengajaran tentang sakramen. Di dalam Perjanjian Baru ada dua sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sakramen yang pertama ialah perjamuan kudus. Dan sakramen yang kedua ialah baptisan kudus. Perintah sakramen perjamuan kudus disampaikan oleh Tuhan pada perjamuan malam sebelum Tuhan diadili, disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Tuhan mengajak, mengumpulkan murid-muridnya bersama-sama untuk makan malam. Ada roti dan ada anggur. Tuhan mengatakan, inilah tubuhku, ketika ia memecah-mecahkan roti yang ada di tangannya. Dan ia mengatakan, inilah darahku, ketika ia membawa dan mengangkat cawan dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Tuhan memerintahkan untuk setiap murid mengingat seluruh karya penebusannya, melalui cara dan jalan melakukan perjamuan kudus itu. Dan tentulah itu dilakukan oleh setiap orang percaya melalui gereja Tuhan yang kelihatan, yang institusional. Perintah yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ialah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian dan sesaat sebelum ia naik ke surga, setelah ia menampakkan dirinya selama 40 hari. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan kabar baik sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan memerintahkan setiap orang yang percaya kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah ini dilaksanakan oleh murid-muridnya sejak Kisah Para Rasul pasal 2 saat peristiwa Pentakosta dilaksanakan di kota Yerusalem. Dan selanjutnya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus melahirbarukannya, dan orang tersebut dibimbing, dituntun untuk memberi diri dibaptis dengan air di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai tanda terhisapnya seseorang berada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Selanjutnya, setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, selalu mengingat akan karya penebusan Kristus melalui perjamuan kudus. Dengan demikian kita tahu arti dan makna dari baptisan dan perjamuan kudus. Secara kehidupan rohani kita, baptisan hanya satu kali dilakukan. Tetapi perjamuan kudus dapat dilakukan seminggu sekali di dalam dan melalui gereja Tuhan, atau setidaknya sebulan sekali, agar setiap orang percaya mengingat akan apa yang dikehendaki Tuhan untuk melakukan perintahnya, menyaksikan Kristus bagi dunia, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Perintah Tuhan ini kiranya dapat memberikan kepada kita dorongan tuntunan untuk setiap kita, mari hidup sebagai saksi Kristus dimanapun berada. Bukan menyaksikan kehebatan, kebolehjadian hidup kita, kesuksesan dan keagungan manusia, tetapi mari kita menyaksikan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun dimanapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.